Halo, selamat malam. Saya akan coba paparkan terkait tugas bahasa Indonesia kita mengenai tema analisis mendalam merger dan akuisisi PT Goto, Gojek Tokopedia terbuka. Pada bagian abstrak, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya merger dan akuisisi antara dua perusahaan raksasa besar di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia, menjadi perusahaan PT Goto Tokopedia terbuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari jurnal ilmiah, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang melibatkan pengorganisasian, penafsiran, dan pemahaman data teks yang telah dikumpulkan. Hasil dari penelitian dilakukan oleh PT GoTo, Gojek Tokopedia Terbuka, merupakan perusahaan berbasis teknologi terbesar di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT GoTo, Gojek Tokopedia memberikan layanan kepada konsumen dan pedagang untuk meraih kesuksesan melalui platform digital. Pendahuluan. Perkembangan teknologi yang berlangsung cepat dan progresif mengakibatkan landscape bisnis berubah secara dramatis. Hal ini memaksa entitas bisnis untuk bersikap adaptif dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang disruptif. Seluruh respon dari entitas bisnis bertujuan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Menurut M.E. Heath, merger dapat didefinisikan sebagai salah satu strategi bisnis yang dijalankan dengan menyatukan dua atau lebih perusahaan yang menyetujui untuk menyatukan kegiatan operasionalnya karena memiliki sumber daya dan kapasitas bersama, sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat. Dalam tinjauan berbeda, Amir Abadi berpendapat bahwa merger merupakan proses pengambilan saham yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan tidak lagi menjadi perusahaan yang berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari perusahaan yang mengambil alih. PT Goto Gojek Tokopedia Terbuka merupakan bisnis layanan teknologi digital yang dibentuk dari merger dua perusahaan, yaitu Gojek dan Tokopedia. PT Goto Gojek Tokopedia Terbuka merupakan perusahaan induk di bidang layanan digital dan memiliki 14 anak perusahaan yang tersebar di Indonesia dan sejumlah negara lain. Bisnis ini menawarkan layanan keuangan, yaitu Goto Financial, e-commerce, yaitu Tokopedia, dan layanan transportasi Gojek. Sampai saat ini, pengguna layanan yang ditawarkan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Terbuka mencapai 55 juta orang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara lebih mendalam mengenai dampak dari merger dan akuisisi PT Goto Gojek Tokopedia Terbuka. Data dan informasi yang mendukung penulisan diperoleh melalui penelusuran pustaka dan studi literatur, mencari sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari jurnal ilmiah, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yang melibatkan pengorganisasian, penafsiran, dan pemahaman data teks yang telah dikumpulkan yang relevan melalui data pencarian via internet. Data dan informasi yang digunakan adalah data dari jurnal ilmiah, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yang melibatkan pengorganisasian, penafsiran, pemahaman data teks yang telah dikumpulkan. Terima kasih. Ya, kemudian untuk mengetahui performa dilakukan merger pada PT Goto, telah dilakukan perhitungan uji standar deskriptif yang telah diambil dari pihak yang lain. Berikut adalah hasil dari perhitungannya. Jadi hasil perhitungan tersebut dapat diketahui yang pertama adalah perputaran total aset. Sebelum dilakukannya merger, nilai rata-rata dari perputaran total aset adalah sebesar 0,11 dan standar deviasinya adalah sebesar 0,00.
Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi perusahaan berada di posisi minimal antara nilai tertinggi dan juga terendah. Setelah dilakukannya merger, nilai rata-rata adalah sebesar 0,05 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,03. Analisis terhadap rasio aktivitas ini menunjukkan bahwa merger memberikan dampak yang tidak signifikan terhadap aktivitas operasional perusahaan, khususnya terkait dengan variabel total asset turnover atau TAT, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya merger. Dan kemudian adalah rasio lancar. Sebelum dilakukannya merger, nilai rata-rata perusahaan adalah sebesar 2,60, sedangkan standar deviasi adalah sebesar 1,110, yang mengindikasikan adanya variasi yang besar antara nilai tertinggi dan juga terendah. Setelah dilakukannya merger, nilai rata-rata perusahaan sebesar 2,87 dan standar deviasi adalah sebesar 0,08 yang mengindikasikan variasi perusahaan dalam keadaan rendah antara nilai tertinggi dan juga terendah. Hasil rasio likuiditas menunjukkan bahwa secara umum itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas perusahaan pada variabel CR atau current ratio, baik pada periode sebelum perusahaan melakukan merger maupun pada periode setelah dilakukannya merger. Kemudian adalah rasio hutang terhadap aset. Sebelum dilakukannya merger, nilai rata-rata perusahaan adalah sebesar 3,30 dan standar deviasi adalah sebesar 0,03. Setelah merger, nilai rata-rata adalah sebesar 9,03 dan standar deviasi adalah sebesar 0,84. Baik sebelum dan sesudah merger, nilai variasi berada di posisi rendah antara nilai tertinggi dan juga terendah. Hasil rasio solvabilitas menunjukkan bahwa secara umum merger tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas perusahaan, khususnya pada variabel DAR atau debt to asset ratio. Perusahaan baik pada periode sebelum dilakukannya merger maupun pada periode setelah dilakukannya merger. Terkait imbal hasil aset sebelum dilakukannya merger, nilai rata-rata ROA atau return on asset adalah sebesar minus 0,8 dengan standar defisiasi sebesar 0,40. Sedangkan keadaan setelah dilakukannya merger, nilai rata-rata menjadi minus 0,21 dengan standar defisiasi sebesar 0,10. Hal tersebut menunjukkan hasil rasio profitabilitas yang secara umum menyatakan bahwa merger ini tidak berpengaruh secara signifikan kepada likuiditas perusahaan, khususnya pada variabel ROA atau return on asset. Kemudian terkait imbal hasil ekuitas, sebelum dilakukannya merger, nilai ROE atau return on equity adalah sebesar minus 1,21 dengan standar defisiasi sebesar 0,57. Dan pada saat dilakukannya merger, nilai rata-rata berubah menjadi minus 0,24 dengan standar defisiasi sebesar 0,12. Hal ini menyatakan bahwa baik sebelum maupun sesudah dilakukannya merger, nilai variasi perusahaan berada di posisi rendah antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian hasil rasio profitabilitas menunjukkan bahwa secara umum merger tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas perusahaan, terkhususnya pada variabel ROA atau return on equity, baik pada kondisi sebelum maupun setelah dilakukannya merger. Kemudian terkait margin laba bersih, ketika merger belum dilakukan, rata-rata margin laba bersih adalah sebesar minus 268 dengan standar defisiasi sebesar 323. Adapun setelah dilakukan merger, nilai rata-rata margin bersih ini menjadi minus 478 dengan standar defisiasi sebesar 451. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa variabilitas yang minimal antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Adapun hasil dari rasio profitabilitas ini menunjukkan bahwa secara umum merger tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas perusahaan pada variabel NPM atau net profit margin, baik pada periode sebelum dilakukan merger maupun setelah dilakukan merger. Oke, lalu kita masuk ke laba per saham. Jadi laba per saham sebelum dilakukan merger itu adalah sebesar minus 268 dengan standar deviasi sebesar 323. Setelah dilakukan merger, nilai rata-rata laba per saham ini menjadi minus 478 dengan standar deviasi sebesar 451.
Nah, hasil rasio ini menunjukkan bahwa memang secara umum merger tidak berpengaruh secara signifikan terhadap saham perusahaan, khususnya pada variabel EPS atau earnings per share, baik pada periode sebelum perusahaan melakukan merger maupun pada periode setelah perusahaan melakukan merger. Kesimpulannya adalah pada tanggal 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek resmi mengumumkan melakukan merger dan akuisisi membentuk PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Perusahaan ini menjadi penyedia layanan bisnis berbasis internet terbesar di Asia. Kekayaan PT Goto itu mencapai 17 miliar US dollar dan investasinya juga mencapai 246,5 triliun rupiah. Layanan produk dan jasa dari PT Goto ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu layanan atas permintaan atau on-demand service, perdagangan elektronik atau e-commerce, dan teknologi keuangan atau financial technology. Beberapa investor terkemuka juga turut mendukung operasional bisnis PT Goto Gojek Tokopedia, yaitu adalah Alibaba Group, Astra International, BlackRock Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, Pacific Century Group, Northstar, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank Vision Fund One, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa, dan Warburg Pincus. Nah, berikut adalah artikel-artikel yang kami jadikan referensi. Yang pertama adalah jurnal riset ilmiah yang berjudul Analisis Merger dan Akuisisi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk pada halaman 4932 sampai halaman 4937. Karya ini ditulis oleh Tifa Asifa Kuria, Nadila Anissa Fatin, dan juga Endang Kartini Panggiarti pada tahun 2023. Lalu selanjutnya adalah artikel dengan judul A Review of PT Goto Tbk Financial Performance Before and After the Merger pada halaman 140 sampai halaman 149. Karya ini ditulis oleh Iftahul Mufarika dan juga Vida Oktaviani pada tahun 2023. Berikut yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.